Orang yang senantiasa mewiridkan Al-Quran, menjaga bacaan Al-Qurannya, setiap hari dibaca, maka dia akan dijauhkan daripada berbagai macam kemudaratan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita, mentakdirkan kita, mengizinkan kita semua dapat berkumpul di tempat ini, di tempat yang mulia, pada bulan yang mulia, di hari yang mulia, di masjid bulan Ramadan, di hari Jumat, untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan, mudah-mudahan kita semua termasuk minasyakirin, orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dapat tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi agung, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang mana mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan anugerah syafa'atul ulma dari beliau yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, izinkan khatib berwasiat untuk diri pribadi, umumnya untuk semua yang hadir pada kesempatan Jumat yang mulia kali ini. Marilah kiranya kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, sesuai dengan definisinya, imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kita, sekuat tenaga kita, sebisa kita. Karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama ini. Maka taatlah, kerjakanlah perintah yang Allah perintahkan sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Lalu yang kedua, wajtinabun nawahi, dan berupaya sekuat tenaga pula menjauhi bahkan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mudah-mudahan kita semua dapat meraih predikat ketakwaan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan harapan kita. Berpuasa di bulan Ramadan ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian, yakni kita semua, termasuk orang-orang
yang bertakwa insyaallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasa-rasanya Ramadan baru saja datang. Lalu hari demi hari berganti, sampailah di 10 hari pertama yang kita sebut, biasa para ulama menyebutnya dengan hari-hari penuh dengan rahmat. Fase rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu memasuki fase kedua, yaitu fasenya maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada hari ini sampailah kita pada fase 10 hari ketiga, yakni itkun minan nar, yang mana mudah-mudahan kita betul-betul dijauhkan daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ramadan berlalu begitu cepat. Ada satu hal yang mesti kita renungi, menjadi bahan renungan kita, menjadi bahan tafakkur kita, tanyakan pada diri kita. Ramadan ini sudah berlalu selama 23 hari. Lalu pertanyaannya, bagaimana kualitas amal dan ibadah kita? Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita lakukan, walaupun hanya sedikit, mudah-mudahan ada dalam penerimaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan yang agung. Disebut bulan yang mulia, bulan yang agung karena di dalamnya turun kitab suci yang agung dan terjadi peristiwa yang agung. Ramadan disebut dalam Al-Quran Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana turunnya kitab suci Al-Quran. Karena Ramadan ini mulia karena turunnya Al-Quran, maka hendaknya, sebaiknya kita berupaya, berusaha sekuat tenaga untuk terus menerus, khusus minimal di bulan suci Ramadan, berdekatan dengan Al-Quran. Perbanyak tilawah Al-Quran, perbanyak tadarrus Al-Quran, isi malam-malam kita dengan bacaan Al-Quran, isi malam-malam kita dengan salat-salat panjang kita. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka janji Allah, jaminan Allah yang tidak mungkin meleset, tidak mungkin Allah ingkar terhadap janjinya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Siapa orang yang tidak ingin diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu momen untuk mendapatkan ampunan tersebut adalah di malam-malam di bulan suci Ramadan. Hidupkan malam-malam Ramadan dengan hal-hal yang baik. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran wirid, khususnya minimal di Ramadan. Baiknya setiap bulan, setiap hari, setiap minggu isi hari-hari kita dengan Al-Quran. Minimal, kalaupun tidak bisa khatam setiap bulan, tidak bisa khatam setiap pekan, tidak bisa khatam setiap 1 hari 2 kali seperti Imam Syafi'i, minimal kita bisa khatam selama sebulan di bulan suci Ramadan. Dikatakan ada 4 hal keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran wirid hariannya, khususnya di bulan Ramadan. 4 hal itu yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mendawamkan wirid Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan. 4 hal itu adalah, yang pertama, ini hal yang paling kita inginkan. Apa itu? Kita ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salamah wa husnul aqibah. Kita ingin selamat. Kita ingin selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Itulah harapan kita. Maka orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan diselamatkan Allah dan mendapatkan akhir hayat yang husnul khatimah, akhir hayat yang baik. Yang kedua,
Orang yang senantiasa mewiridkan Al-Quran khususnya di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan sa'adatud dunia, akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan ketika hidup di dunia. Siapa orang yang tidak ingin senang? Siapa orang yang tidak ingin bahagia ketika hidup di dunia? Ingin senang, ingin bahagia, maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Yang ketiga, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa mewiridkan Al-Quran, yaitu jilbi kulli khair. Dia akan dapat menarik berbagai macam kebaikan. Bukankah di kehidupan dunia ini kita ingin dihampiri banyak kebaikan? Maka jika ingin rezeki kita baik, rumah tangga kita baik, usaha kita baik, pekerjaan kita baik, diberikan yang terbaik semua oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Yang keempat, daf'u kulli dhar. Orang yang senantiasa mewiridkan Al-Quran, menjaga bacaan Al-Qurannya, setiap hari dibaca, maka dia akan dijauhkan daripada berbagai macam kemudaratan, dari berbagai macam bahaya. Inilah yang kita minta, 4 hal. Kita sering minta, ingin selamat, bahagia dunia akhirat, ingin husnul khatimah, ingin diberikan kebaikan dan dijauhkan daripada berbagai macam kemudaratan. Itu semua kuncinya satu, berdekatanlah dengan Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan kali ini. Ramadan mulia karena di dalamnya ada peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Yang kedua, Ramadan menjadi mulia karena di bulan Ramadan ada satu malam yang begitu mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran, anzalna, Allah menurunkan Al-Quran secara sempurna 30 juz dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah, langit dunia, secara sempurna 30 juz pada malam Lailatul Qadar. Lalu di ayat keduanya Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Allah bertanya. Dalam Al-Quran kalau ada kalimat pertanyaan wa ma adraka, berarti itu artinya Allah ingin memberitahu sesuatu yang spesial, sesuatu yang istimewa, yang mungkin tidak terpikirkan dalam benak kita. Allah beritahu, tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Kita tentu tidak tahu. Maka Allah beritahu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin jamaah rahimakumullah, nabi-nabi terdahulu usianya panjang. Nabi Nuh usianya 950 tahun. Nabi-nabi yang lain ada sampai 1000 tahun, 1600 tahun, usianya panjang-panjang. Nabi kita, Nabi Muhammad, usianya pendek, hanya 63 tahun. Akan tetapi punya pahala ibadah yang setara dengan nabi-nabi terdahulu. Umat Nabi Muhammad kalau beribadah punya pahala yang bisa menyamai ibadahnya umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena kita punya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung dikonversi ke tahun, kurang lebih sekitar 83 tahun. Artinya kalau ada orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, dia melakukan sholat, dia membaca Al-Quran, dia bersedekah, dia beristighfar, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia beriktikaf di malam-malam Ramadan, maka dia seakan-akan melakukan hal-hal yang baik demikian itu selama 83 tahun tanpa berhenti. Oleh karena itu, mari kita sama-sama hidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, khususnya di tahun ini. Karena tidak ada jaminan kita akan hidup, akan sampai usia kita pada Ramadan di tahun berikutnya. Mumpung masih ada 1 pekan Ramadan yang akan kita hadapi, yang akan kita lewati bersama-sama. Sebelum takbir berkumandang menggema di mana-mana, mari kita sama-sama isi bulan Ramadan dengan berpuasa di siangnya dan beribadah menghidupkan malam-malam Ramadan. Mengapa Lailatul Qadar tidak diberikan tanggal pasti kapan datangnya Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tujuannya adalah agar kita
menganggap semua malam-malam Ramadan itu spesial. Andai kata Lailatul Qadar diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahukan bahwa Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal sekian, malam sekian, orang-orang tidak akan beribadah di malam-malam yang lain. Dia akan mengisi di malam itu saja. Karena dia tahu datang Lailatul Qadar. Maka dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar, tidak disebutkan pastinya tanggal berapa, malam keberapa, agar kita semua beribadah yang sungguh-sungguh di setiap malam bulan suci Ramadan dengan harapan mendapatkan Lailatul Qadar, yang mana ketika kita beribadah di malam tersebut sama seperti beribadah 83 tahun tak henti-henti. Maka malam-malam Ramadan semuanya spesial. Lakukan amal terbaik, lakukan ibadah terbaik, lakukan apa-apa yang terbaik, karena kita tidak tahu kapan jatuhnya Lailatul Qadar. Semoga kita ini termasuk orang yang beruntung mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang beruntung mendapatkan Lailatul Qadar adalah bukan orang-orang yang banyak tidur ketika malam-malam Ramadan, tapi orang-orang yang betul-betul menjaga ibadahnya, mengurangi tidurnya di malam-malam Ramadan. Dia beranggapan dalam hatinya, ini Ramadan setiap malamnya spesial, maka saya masuk ke dalamnya, saya berada di Ramadan, orang lain belum tentu, orang lain mau masuk Ramadan udah wafat duluan. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan usia. Dengan usia itu manfaatkanlah untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan aktivitas terbaik. Kurangi tidur kita. Kalaulah di bulan Ramadan malam-malamnya banyak tidur, apa bedanya dengan 11 bulan di luar bulan suci Ramadan? 1 bulan saja Allah tidak minta banyak, 1 bulan saja dalam 1 tahun kita memfokuskan diri, mengkhususkan ibadah kita, mengurangi tidur kita untuk meraih berbagai macam kebaikan dan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Dan mudah-mudahan Ramadan ini puasa kita, ibadah kita, tilawah Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dalam hati kita, mudah-mudahan pada yaumul Id nanti kita betul-betul berhak, bukan hanya sekedar berlebaran, tapi kita berhak merayakan Idul Fitri dan meraih predikat ketakwaan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bukan menjadi Ramadan terakhir kita, akan tetapi Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Tentunya dengan kualitas yang lebih baik, dengan ibadah yang lebih baik, dengan amal yang lebih baik, dengan segalanya yang lebih baik, dengan khatam Quran yang lebih banyak, dengan tadarus Quran yang lebih banyak, dengan menebar kebermanfaatan yang lebih banyak. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita pada Ramadan berikutnya dalam keadaan yang tentunya jauh lebih baik lagi, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin jemaah rahimakumullah, mari kita sejenak merenung, bertafakur tentang apa yang telah kita lakukan, amal baik apa, ibadah baik apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini.
sebanyak apa kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Berapa banyak sholat yang kita laksanakan, baik fardu ataupun sunnahnya. Berapa hari sholat tarawih yang pernah tertinggal. Berapa banyak hari-hari yang terlalui begitu saja tanpa ada tilawah Al-Quran. Padahal ini di bulan Al-Quran. Kalaulah para ulama kita terdahulu memfokuskan diri di bulan Al-Quran, khusus untuk Al-Quran, lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari seakan-akan sibuk tak ada habisnya memikirkan hal-hal duniawi yang akan kita tinggalkan, melupakan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Allah memberikan kita kesempatan, mungkin saja di tahun ini terakhir, tahun depan kita belum tahu, dan tak ada jaminan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun berikutnya. Maka sejenak marilah kita sama-sama berpikir, bertafakur, merenung tentang hari-hari yang telah kita lalui di Ramadan tahun ini selama 23 hari. Apa saja yang telah kita perbuat, berapa banyak amalan-amalan yang baik, ibadah-ibadah terbaik yang kita tinggalkan, kita lewati begitu saja tanpa kita lakukan karena kesibukan-kesibukan duniawi kita. Oleh karenanya, mumpung Ramadannya belum berakhir, mumpung Ramadannya belum pergi meninggalkan kita, mumpung takbir belum menggema di mana-mana, mumpung hari raya Id itu belum sampai, mari kita sama-sama satu pekan ini kita kejar, kita tingkatkan apa-apa yang pernah tertinggal di bulan Ramadan tahun ini, sempurnakan di satu pekan terakhir ini. Ya, semoga Allah meridhai setiap ibadah kita, dan mudah-mudahan ibadah kita bukan bertujuan untuk meraih surga semata. Karena kalau ibadah untuk meraih surga semata, itu artinya kita tidak menganggap rahmat Allah itu lebih besar daripada surga itu. Padahal surga itu bahagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beribadahlah, beramallah karena Allah, beramallah, beribadahlah karena ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Salah satu rahmatnya Allah adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan salah satu puncak keridhaan tertinggi adalah memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di surganya yang terindah, yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhil hajat. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba waz zina wal riba waz zalazil wal mihan su'il fitan ma dhahara minha wa batan عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا الله يا الله يا الله يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها يا خبير، يا الذي على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.